Ya, menyambung penjelasan saya dari video sebelumnya, kalian perhatikan program untuk menyelesaikan persoalan ini ya. Menampilkan kombinasi menu dari 4 pizza dan 3 salad. Ya, kalian lihat ilustrasi gambar ini bahwa ada lingkaran luar ya, di mana lingkaran luar itu mengulang atau melakukan loop hal yang sama untuk P sama dengan 1, 2, sampai 4. Lalu lingkaran dalam untuk masing-masing P-nya, kita mengulangi lagi sebanyak 3 kali untuk jenis saladnya. Ya, masing-masingnya ada 3. Sehingga dari ilustrasi ini, kita bisa membuat script looping. Pertama, looping untuk pizza. Jadi di sini kamu lihat ada inisialisator untuk pizza. Dalam contoh ini menggunakan variabel P. Lalu ada expression-nya, dalam hal ini diulangi sebanyak 4 kali. Dan ada updaternya, yaitu mengganti nilai P dengan nilai increment 1. Itu looping paling luar. Nah, setelah looping paling luar, kita harus mengulang untuk masing-masing loop itu untuk jenis saladnya. Sehingga di dalam loop luar, ya, ada loop dalam, yaitu ada bagian inisialisator untuk salad, dalam hal ini variabel S, ya, ada expression-nya, repeat 3 kali, dan ada updater untuk S, yaitu ini ada nilai increment untuk S dengan nilai 1. Ya. Jadi lihat ya, lihat skema besarnya. Inisialisator loop luar, expression loop luar, updater loop luar. Ya. Lalu ada inisialisator untuk loop dalam S sama dengan 1, expression untuk loop dalam repeat 3 kali, dan updater untuk loop dalam S sama dengan 1. Ya. Jadi kamu lihat ini lingkupnya sampai mana, yang ini lingkupnya sampai mana. Ya. Lalu untuk masing-masing loop itu ngapain? Ini hanya mengatakan kombinasi pizza dan saladnya. Jadi di dalam repeat 3 kali itu sebelum mengupdate nilai S-nya itu mengatakan string P-nya berapa, lalu koma S-nya berapa. Ini variabel S. Untuk berapa detik. Ya. Semoga kalian mengerti. Nah, jika jalankan skripnya, itu kurang lebih menjadi seperti ini. Ini si kucing, kamu show aja variabel P dan S-nya. Jika di play, dia akan mengatakan semua kombinasi P dan S-nya. P1, ya, S-nya jalan dulu, baru P-nya. Ya, kamu lihat semua kombinasinya keluar ya. Ya. Nah, kamu lihat bahwa double loop atau nested loop itu bisa kita gunakan untuk menghasilkan semua kombinasi nilai untuk dua buah variabel ya. Contoh sebelumnya itu kita lihat bahwa kita bisa menghasilkan kombinasi nilai untuk dua variabel P dan S. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kita aplikasikan untuk 3 variabel? Misalnya seperti ini, ya. Misalnya pada persoalan ini, kamu diminta untuk membuat script yang dapat mencari berapakah nilai A, B, dan C sehingga memenuhi kedua persamaan ini. Persamaan pertama, hasil jumlah ketiganya adalah 25. Persamaan kedua, hasil penjumlahan kuadrat ketiganya itu sama dengan sebuah nilai konstanta. Ya. Nah, tentu kamu sudah bisa menebak kira-kira skripnya seperti apa. Ya, tebakan kamu benar. Jadi, ada loop pertama untuk mencoba semua kemungkinan nilai untuk variabel pertama. Dalam contoh ini, N1 ya, atau A. Ya. Lalu ada loop kedua untuk mencoba semua kemungkinan nilai untuk B, atau dalam skrip N2, nilai kedua ya. Dan di bagian dalamnya, karena kita sudah mencoba dua kemungkinan ini, untuk variabel ketiganya, N3 di sini atau C ya, itu kita tinggal hitung berdasarkan percobaan di loop pertama dan loop kedua. Ya, jadi mari kita lihat skripnya.
Jadi akan ada loop di luar untuk variabel pertama N1. Ya, atau dalam persamaan ini A. Ya. Untuk N1 kita akan mencoba ya, ada bagian inisialisator, ada bagian updater, expression, dan ada bagian updater. Kita lihat dulu loop luar ya. Kita akan mencoba mulai dari nilai pertama yang mungkin itu adalah 1. Ya. Lalu kita akan ulangi sebanyak 23 kali. Mengapa 23? Karena nilai B atau N2 dan C tidak boleh 0. Sehingga paling kecil nilai B dan C adalah 1. Ya, atau dalam skripnya adalah N1, N2. Karena B dan C masing-masing paling kecil 1, maka A paling besar itu 23, karena 25 dikurangi 1 tambah 1, 23. Sehingga dalam loop luar kita mengulangi sampai 23 kali untuk mencoba semua kemungkinan nilai dari A sama dengan 1, 2, 3, sampai 23. Ya, yang paling besar A-nya 23 karena B dan C paling kecil 1 dan 1, nggak boleh 0. Ya. Sehingga ini repeat 23 kali. Kemudian mengupdate nilai N1-nya dengan 1, mencoba kemungkinan lain. Ya, itu loop luar. Nah, untuk masing-masing kemungkinan nilai N1, ya, kita akan coba untuk B. Atau dalam skrip N2, nilai kedua. Kita akan mulai nilai N2 dari 1 sampai berapa kali? Kita akan ulang 24 dikurangi N1. Ya, kenapa 24? Karena kamu lihat di sini N2-nya kita harus mencoba dari 1 sampai berapa nilai yang sudah diubah, diupdate di N1. Ya, jadi 24 dikurangi N1. Tergantung nilai N1 saat ini berapa. Ya. Kemudian ini inisialisator untuk loop dalam, N2 sama dengan 1. Lalu expression-nya 24 dikurangi N1. Ya. Lalu updaternya ini di bagian bawah pasti penutup sebelum loop N2 diupdate dengan 1. Ya. Nah, setelah itu untuk variabel ketiga N3 atau C ya, itu tinggal kita kurangkan 25 totalnya ya, hasil penjumlahannya dikurangi nilai N1 saat ini terserah berapa ya, tergantung pada iterasi keberapa, ditambah N2. Jadi ini di dalam kurung ya, N1 ditambah N2-nya bersamaan. Ya. Lalu di dalam setelah itu kita catat kita periksa ekspresi kedua. Ya, jika kuadrat N1 ditambah kuadrat N2 ditambah kuadrat N3 sama dengan nilai tertentu, maka keluarkan kombinasinya. Maka if say join N1-nya berapa, N2-nya berapa, N3-nya berapa untuk 5 detik. Kalau sudah ketemu, maka berhenti. Jadi di skripnya berhenti saja, keluar dari loop, tidak perlu mengulang-ulang terus. Ya. Tapi kalau sampai program tidak sampai ke bagian C ini dan stop script, maka dia akan keluar. Ketika keluar, berarti tidak ada solusi yang ketemu. Maka di bagian akhir dari repeat, say no solution untuk berapa detik. Oke? Tolong dipelajari dulu skripnya, direnungkan, dimengerti, lalu dicoba membuat seperti cara saya menjelaskan. Ya, jadi mulai drag and drop skripnya, mulai dari loop luar dulu ya, loop luar dulu inisialisatornya, lalu expressionnya, lalu bagian updaternya. Itu dulu yang di drag. Jadi di drag and dropnya jangan sesuai urutan di sini ya, tapi kamu buat dulu loop luar dulu ya. Jadi mulai set N1 to 1, repeat 23, terus change N1 by 1. Baru setelah itu drag and drop bagian loop dalamnya ya. Inisialisator, expressionnya dalam hal ini repeat, terus updaternya. Ya.
Jadi kamu lebih mengerti. Setelah itu baru membuat loop statement di dalam loop dalam, ya. Bagian untuk menghitung n, lalu pemeriksaan if, lalu bagian ini ya, apa yang dilakukan jika kondisinya benar, ya. Keluarkan semua kombinasi yang mungkin lalu stop. Hari ini tugas kalian adalah merenungkan skrip-skrip tersebut yang dibahas di video, ya, sampai mengerti. Ya, jika ada pertanyaan, saya akan standby di Discord. Silakan tanyakan via Discord. Oke, selamat belajar.